Oke, halo, hari ini kita ada tugas wawancara. Itu tugas wawancara dari IPS. Yang pertama pertanyaan kita mau tanya ke Bapak nih. Iya. Manggilnya apa nih enaknya? Apa? Manggilnya enaknya apa? Kak, terserah deh. Mau apa? Kak Ade ya, masih muda. Mau kakak, mau abang, terserah deh. Oke. Pertama, namanya siapa? Mukti. Mukti. Ya, Mukti. Umurnya berapa tuh? Umurnya 22 tahun. 22 tahun. Berarti Iya. masih muda ya? Iya, lumayan kan. Anak belum ada. Belum ada. Kalau statusnya apa nih? Statusnya itu belum nikah. Belum nikah. Belum nikah. Oke, oke. Terus kalau biasanya jualannya dari jam berapa? Nah, kalau jualan dari jam 9 nyampe jam 10 malam. Oh, sampai jam 10 malam. Iya. Nah, kalau biasanya nih Pak, kalau pendapatan sehari-hari gimana? Kalau pendapatan sehari-hari ya tergantung cuaca. Kalau cuacanya lagi panas, rame gitu. Omsetnya makin naik lah gitu, di atas 500-600 ada. Oh, 500-600 itu sebulan? Sehari. Sehari? Ya, sehari. Oh, berarti besar juga ya Pak? Iya. Nah, kalau untuk pendidikannya, kuliah kah atau gimana? Kalau pendidikan itu SD, tamat SD. Tamat SD? Iya, SD. Oh, berarti SMP, SMA enggak? Enggak. Terus kalau Bapak kerja, kakak ya? Kakak ini kerja buat siapa sih? Buat diri sendiri kah, orang tua? Ya, terutama ya buat orang tua sih. Buat orang tua. Jadi kan kerja supaya bisa ngasih orang tua gitu, supaya bisa ngebahagiain adik gitu, supaya sekolahnya bisa tinggi. Oh, berarti adanya ada berapa kira-kira? Kalau adik itu ada dua. Adanya ada dua? Ada dua, ya. Nah, kalau asalnya dari mana? Kalau asal ya, kalau kota asal dari Cilacap ya. Dari Cilacap, Jawa Tengah. Asalnya dari Cilacap. Tapi untuk tinggal saat ini di Pangandaran. Berarti rantau dong? Iya, merantau. Oh, jauh juga dong. Iya, lumayan. Padahal ini ya, padahal cuma tamat SD tapi punya semangat tinggi gitu. Iya. Kalau kakak ini jualan dari kapan? Dari udah lama kah atau sebelum-sebelumnya juga ada gitu? Kalau di jualan di sini itu udah mau 1 tahun. 21 tahun. Iya. Nah, tapi kalau sebelum-sebelumnya, Kalau sebelumnya itu ya kayak kerja di tempat lain, kayak di proyek, kayak berjualan yang lain. oh, tapi kok menurut kakak sendiri lebih enak kerja di tempat ini atau sebelumnya? Ya dibilang enakan sih enakan di tempat ini. Beda kalau di tempat yang lain itu kayak lebih tertekan gitu. Kalau di sini itu kerjaannya nyaman gitu, nyaman. Kita paling kalau ada yang beli kita layani, kalau nggak ada kita paling diem gitu. Oh, gitu doang. Iya. Nyantai ya, agak nyantai. Iya. Ya. Nah, kalau masa-masa sebelum Covid nih, Bapak kena dampaknya gak sih? Kalau masa-masa sebelum Covid. Iya. Kalau pas waktu itu sih pernah juga. Nah, Pernah. itu gimana tuh? Ya pernahnya kan waktu itu kan posisinya kan lagi di Jakarta tuh. Iya. Ya terpaksa harus mudik. Jadi susah ya di Jakarta ya jadi. Iya, susah. Jadi berarti lebih enakan zaman sekarang Iya. daripada zaman-zaman sebelum. Iya, pas waktu Covid itu yang dibilang dibilang benar-benar susah, benar-benar susah dari kerjaan, susah dari segalanya. Iya sih. Oke deh. Pertanyaan terakhir. Iya. Seberapa malas kakak sama pekerjaannya? Berapa males ya? Dari 1 sampai 5 deh. Berapa tuh kira-kira? Atau nggak males? Dibilang sekitar berapa ya? Itu juga jawabnya, jelasnya bingung. Kalau dibilang males ya enggak gitu. Berarti nggak males gitu? Enggak. Jadi kerjaannya tuh kayak nggak males ya gimana gitu, enggak. Oh, karena ini nafkah buat keluarga juga ya? Iya, gitu. Terkecuali nih kalau misalnya ngambil libur, terkecuali ada halangan seperti sakit, apa ada yang lain gitu. Kalau ngambil libur. Oh iya. Berarti dari 1 sampai 5 dari Berarti 1 sampai 5 atau 0? nol aja. 0. Iya.
Foto dulu bang. Nah, 1, 2, 3. Nah, oke, makasih bang. Yuk. Nama bapak siapa? Anung Permana. Nama panggilannya biasanya siapa? Anung. Pak Ano. Oke, saya manggil bapak aja ya. Umur bapak kira-kira berapa? Umur berapa sekarang? Sekarang Iya, 53. 53. Udah ya udah nikah ya pasti ya. Jadi status pendapatannya apa berapa Pak? Biasanya per hari? Iya. Ya, namanya dagang ya. Nggak Iya. sama sih kalau di bawah. Sekarang kan lagi begini ekonominya lagi nggak stabil gitu. Iya. Paling cepet lah, cepet ke bawah. Kadang-kadang lagi rame mah ya lebih dari segitu gitu. Tergantung ininya laku enggaknya gitu dagangnya. Biasanya Bapak berdagangnya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 Sampai? sampai jam 5 lah sore. Oh, jam 5 sore. Oke, oke. Pendapat Bapak kalau setelah Covid sama sebelum Covid apa dampak yang Bapak alami? Kalau jauh lah bedanya. Kalau sebelum Covid kan ya ekonomi Indonesia kan lancar ya, Iya. ya stabil lah istilahnya. Sekarang ya sudah Covid itu ya banyak orang-orang yang ngeluh karena usahanya kan banyak yang keluar lah dari banyak jadi apa nggak seimbang gitu perekonomiannya. Ada mundur majunya gitu Oh iya iya. karena terdampak Covid itu. Pendapat Bapak setelah Covid apa? Pendapat ya semoga Covid-nya udah nggak ada lagi lah istilahnya. Ah, iya. Ya semoga perekonomian Indonesia semaksimal semaksimal mungkin gitu kayak dulu lah yang stabil gitu ekonominya. Kan sekarang global ekonomi kan sekarang udah hampir se-Asia ya. Jadi saran saya supaya perekonomian Indonesia itu lancar seperti biasanya, biar mudah, yang dagang mudah, ya, yang kerja lagi sekarang nggak sulit. Banyak kan sekarang kerja-kerja yang dikeluarkan juga, kan dampak antara pemasukan sama pengeluaran itu kan jauh. Bapak kira-kira punya cerita nggak? Ya, Cerita waktu masa Covid gitu. Masa Covid, sebelum Covid sama sesudah Covid gimana? banyak lah cerita saya Ya, sampaikan. coba Tadinya begini salah ya. satu deh. Saya keluarga di sini kan, Ya. keluarga. Karena saya waktu Covid itu saya pengen pulang karena oleh RT Pak RT itu nggak boleh dagang katanya kan, jangan boleh keluar. Kan saya punya anak kecil kan, anak-anak kan kalau nggak dagang dari mana sih makan gitu. Oh, iya. Ya. Jadi saya mintanya pulang aja, pulang kampung. Wah kata Pak RT nggak bisa, paling dibalikin lagi katanya. Kalau pulang juga, ya. Tapi alhamdulillah saya selalu berkat nekat lah gitu istilahnya mah. Alhamdulillah lancar di jalan gitu sampai rumah. Ngomong-ngomong Bapak tinggal di mana Pak? Di Pedurenan Durenjaya. Oh iya tahu. Iya. Tahu. Sebelumnya tinggal di mana Pak? Sebelumnya saya nggak pindah-pindah sih. Oh, Kalau pindah. dari Bekasi ini Oh, iya. daerah Durenjaya aja. Pedurenan ini yang sono tuh dari sini nyeberang ini BTN Durenjaya perkampungannya. Oh iya. Pesan buat anak muda Bapak, pesan-pesan buat anak muda. Ya semoga anak muda ya rajin kan kalau masih sekolah ya rajin sekolahnya. Ya semoga kita kan doain Indonesia jangan sampai begini lagi lah karena susah, cari duit sekarang susah, ekonomi sekarang gak stabil. Nah, mintanya saya pada pemerintahan supaya kayak dulu lagi, biar gampang cari duit, usahanya lah pada lancar-lancar semua. Kan begitu aja dari saya. Pesan buat presiden selanjutnya apa nih Pak? Ya. Pesan buat presiden Ya selanjutnya. semoga ya supaya sayang kepada masyarakat. Ya semua luas jangan dipulak pilih kan. Jangan tempang ini yang merah ini yang putih sebenarnya harus kalau negara kan harus pemerintah harus itu. Oh, iya. Jangan yang bersebelah lah istilahnya. Ah, iya. Ya. Pertanyaan terakhir Pak. Ya. Gimana? Oh iya, seberapa malas dengan pekerjaan Bapak nih Pak? Malas. Iya. Ya kalau malasnya saya kalau jualannya kan ini nggak habis gitu kan. Nah, iya. Nggak habis kan jadi saya loyo istilahnya bakal tenaga sih.
Jadi nggak gairah lah istilahnya. Karena pendapatannya kan ini kalau nggak aktif. Pak, saya ada sedikit rezeki buat Bapak, nanti saya kasih ya, ini sama teman saya. Yuk. Ini timnas ini. Ini terima ya. Ya. Kita terima. Ada satu lagi, Pak. Ya. Pak, boleh wawancara, Pak? Bapak namanya siapa, Pak? Mana? Mas Min, Bapak umur berapa, Pak? umur 48, 48. Udah punya anak, Pak? dan 2, Bapak kerja mainan dari tahun berapa, Pak? 86. Udah lama, Pak. Kalau di Monika dari 96, di pangkal sini 96. Dulu di Ananda waktu 88. Sehari dapat berapa, Pak? Ya lumayan lah buat nyukupin keluarga. Bapak pendidikannya terakhir apa, Pak? SD, SD. Asal dari mana, Pak? udah maju. Indramayu. Ya, betul. Enakan zaman dulu apa sekarang, Pak? Sekarang lah susah dengan bisa sekolah, bisa merit. Pengalaman Bapak pas lagi Covid ngapain? Hah? Yang nganggur lah, orang sekolahnya pada libur. Terus baru dagang lagi kapan, Pak? Ya, sudah Covid. Covid itu baru dagang, tapi baru sekolah kan. Ya, cuma Nganggur 2 tahun. pas Covid kerjanya ngapain, Pak? Terus kita di tani. Lagi di tani. Makasih, Pak. Ya. Yuk, Pak, ada apa? Ada sembako, Pak, di situ. Nah, ya. Coba. Mana Pak? Boleh tambah sedikit. Coba. Selamat pagi, Pak. Boleh wawancara nggak? Boleh, Oke. Nama Bapak apa? Siapa? Pak Ramalan, Umur Bapak? umur Ya. 85, Oh, kalau anak Bapak ada berapa? wah, Jadi statusnya ya, status dengan status Bapak, ya, status Bapak yang status duda saya, yang udah kalau udah menikah belum, Pak? anak-anak saya, Iya. ya saya kan udah duda, udah tua begini, udah hidup sendiri, karena udah meninggal, udah lama. Pengalaman Bapak apa? Pengalaman saya Waktu Covid. Pengalaman Bapak waktu Covid apa? ya, Pengalaman Bapak waktu Covid. di dekat irigasi sana, di kampung, tapi bukan di irigasinya, di kampungnya, dekat irigasi kampung. Kontrak saya 1 kamar. Pak, Asal Bapak dari mana? ya, Asal Bapak. ada Ya. dari Solo. Oh. Pengalaman Bapak selama jualan ini apa sih? Kadang-kadang rame gak? Wah, kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi ya, namanya orang jualan kan gimana aja. Kalau lagi ramai hari gini udah dapat kakak. Kalau lagi sepi sampai jam 2 baru dapat 20.000, baru laku 2. Jadi biasanya setiap hari itu Bapak dapat duit berapa? Kadang-kadang untung 30, untung 20, kadang-kadang untung 50, kadang-kadang nggak untung. Pak, Bapak punya kesan apa? ya, Bapak punya pesan apa? pesan. Ya. Ya, buat anak muda. Ya, pesannya aja jangan anak muda itu lah, jangan putus asa. Optimis kata orang sekarang. Jangan patah semangat. Makasih, Pak. Ya, Oh ya, saya punya sedikit sembako buat Bapak. Maaf ya, Pak, kalau nggak banyak. Ini sembako yang saya berikan. makasih aja ya. Makasih. Makasih ya, Pak.
Kemarin itu tempatnya nggak kepake kan? Oh, mau? Masih ada. Ya masih ada Pak. Nggak ada juga. Ya udah. Makasih ya. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Setelah kami mewawancarai beberapa pedagang yang ada di sekitar Ananda, contohnya seperti ada di video, ada 4 pedagang tersebut. Kami dapat menyimpulkan sesuatu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang hanya dapat menamatkan pendidikan SD dan mereka berjuang tanpa rasa lelah dan malas untuk menghidupi keluarga dan juga diri sendiri. Apalagi dengan ekonomi yang tidak stabil untuk saat ini, kata para pedagang tersebut. Sebelum COVID, mereka merasa biasa-biasa saja. Namun setelah COVID melanda, mereka merasa pendapatan menurun juga. Mereka pun menaruh harapan kepada penerus bangsa untuk rajin sekolah dan juga mereka menaruh harapan kepada pemerintah Indonesia. Semoga pemerintah Indonesia seperti zaman dulu lagi, karena proses zaman sebelum COVID lebih mudah mencari uang daripada masa sesudah COVID, kata para pedagang tersebut.